Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati Ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksud Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda mujizat yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena Ia mengenal semua manusia, dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia.
Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus membersihkan bait Allah. Dalam Injil Yohanes, hal ini ditempatkan pada awal karya Tuhan Yesus. Dan menurut Injil Yohanes, perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem ini merupakan perjalanan pertama dari 3 perjalanan yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan juga perjalanan ziarah Paskah yang pertama dari 3 ziarah Paskah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dikatakan, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Hari raya Paskah merupakan hari raya besar, penting bagi orang Yahudi. Tentu di Yerusalem banyak orang datang bahwa orang dewasa mempunyai kewajiban ziarah dan merayakan Paskah di Yerusalem. Orang berdatangan dari berbagai tempat, dan tentu di Yerusalem banyak orang. Dengan adanya penjual binatang kurban, tentu sangat membantu bagi mereka yang berziarah ke Yerusalem, yang datang dari tempat yang jauh dengan membawa binatang sendiri dari tempat yang jauh, tentu tidak mudah. Dan juga binatang kurban tentu ada syarat-syarat, ketentuan-ketentuan binatang kurban yang harus dipersembahkan di Yerusalem. Demikian juga adanya tempat penukaran uang, karena uang yang digunakan pada waktu itu adalah uang Romawi, ada gambar kaisar. Tentu mata uang ini tidak berlaku untuk membayar pajak bait Allah, atau untuk dimasukkan peti persembahan. Maka mereka harus menukarkan uang Romawi ini dengan mata uang Yahudi. Maka adanya tempat penukaran uang money changer ini penting Namun pada kasih dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tentu ini membuat lumpuh ibadat kurban di Yerusalem, dan juga membuat mandek aliran uang untuk persembahan di peti persembahan. Sebagaimana tadi dikatakan Tuhan Yesus berangkat ke Yerusalem dan didapati di halaman bait suci ini ada pedagang-pedagang lembu, domba, merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba, lembu mereka. Ini para penukar
uang para penukar ya, dihamburkannya ya di tanah, meja mereka ya dibalikkannya. Dan kepada pedagang merpati ia berkata, ya, pedagang merpati ini kan persembahan orang miskin ya, orang sederhana, orang kecil. Ambillah semua ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini ya, memenuhi kitab Mazmur, ya, Mazmur 69 ya, ayat 9. Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku. Ini Tuhan Yesus ini membela tempat ya Bapaknya, ya rumah Bapaknya. Tentu rumah Bait Allah ini ya bukan untuk manusia, namun untuk Bapaknya, ya rumah Bapaknya. Maka Tuhan Yesus sebagai ya anak ya membela ya, genisah Bapa sebagai kemah ya, kehadiran Allah ya di tengah umatnya. Maka Tuhan Yesus ini hendak menempatkan ya bait suci sebagaimana pada maksudnya ya. Orang-orang ini melayani apa yang menjadi kebutuhannya sendiri ya. Soal kurban dan sebagainya ini kan melayani apa yang menjadi kebutuhan manusianya sendiri dan bukan demi kemuliaan Allah. Maka Tuhan Yesus ya bertindak demikian. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini ya akan membuat ya hangus ya dirinya ya, mencelakakan bagi dirinya juga ya. Saudara yang kasih, dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini ya, para pemimpin Yahudi ya meminta ya pertanggungjawaban ya atas tindakan Tuhan Yesus ya, sehingga terjadi komunikasi ya Tuhan Yesus ya dengan pemuka Yahudi, dan mereka minta ya pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan ya kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Dan Tuhan Yesus ya memberi jawaban ya dengan menantang ya mereka, runtuhkanlah ya bait suci ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Namun yang dimengerti ya oleh para pemimpin Yahudi ya, apa yang disabdakan Tuhan Yesus dimengerti secara harafiah, sehingga menimbulkan ya keheranan ya bagi para pemuka Yahudi. 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ya, bait suci ya mulai direnovasi ya, pada masa Raja Herodes Agung pada abad 19 sebelum Masehi, dan selesai direnovasi, dibangun kembali pada tahun 63 Masehi. Pada tahun 63 Masehi, dan 7 tahun kemudian ya pada tahun 70 ya bait Allah ini dihancurkan ya oleh pasukan Romawi ya, karena orang-orang Israel memberontak ya. Maka
Bait Allah ini ya selesai ya, untuk dihancurkan, karena 7 tahun setelah selesai ya dihancurkan. Dan dimengerti bahwa Bait Allah ini dihancurkan tentara Romawi ya, karena orang-orang Yahudi ya, ini menolak Tuhan Yesus sebagai Mesias. Dan dimengerti Bait Allah dihancurkan ini sebagai hukuman ya, atas mereka ya, karena menolak ya, Yesus sebagai ya, Mesias. Ini Presiden kasih, orang-orang para pemimpin Yahudi ya mengerti secara harafiah apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus. Namun maksud Tuhan Yesus ya secara rohani yang dimaksud dengan Bait Allah adalah ya tubuhnya sendiri. Bagaimana dimengerti ya oleh para murid. Tetapi yang dimaksud Tuhan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena sudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-murid teringat bahwa hal itu telah dikatakan Tuhan Yesus. Saudara hadirin kasih, Tuhan Yesus sebagai putra Bapa sekarang menggantikan ya, Bait Allah sebagai tempat ya, kehadiran ilahi ya, di dunia ini. Jadi Tuhan Yesus ya sekarang ini menggantikan ya Bait Allah ya, sebagai tempat ya, kehadiran Allah. Sebagaimana Bait Allah itu penting ya dalam tradisi Ibrani dan Yahudi, demikian juga ya, Tuhan Yesus mempunyai peranan penting ya, dalam jemaat Kristen. Dalam konteks perayaan pembebasan Allah bagi umatnya ya, dari perbudakan Mesir, Tuhan Yesus tidak hanya ya, membersihkan Bait Allah, namun Ia juga menyediakan penggantinya. Penggantinya adalah dirinya sendiri. Dia sebagai ya, anak domba, ya, anak domba Paskah. Tuhan Yesuslah yang membawa pembebasan. Tuhan Yesuslah yang membebaskan ya, umat manusia dari perbudakan dosa, dari maut, ya, dari kebinasaan, dari kematian. Eksodus ini yang membawa pembebasan umat manusia adalah ya, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesuslah yang membebaskan kita ya, dari dosa, ya, dari maut. Dan berkat sengsara, wafat, dan kebangkitannya, Tuhan Yesus menjadi pusat kehadiran Allah ya, di dunia ini. Maka kehadiran Allah di dunia ini ya, tidak diidentikan lagi menunjuk suatu tempat, namun menunjuk pada seorang pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sudah dikasih, Tuhan Yesus sebagai Bait Allah yang baru, tempat kehadiran Allah yang baru di muka bumi ini. Ya, dalam Paskah nanti kita akan merayakan peristiwa
pembebasan kita ya, umat manusia dari perbudakan dosa ya, dari maut, dan itu semua dilakukan ya oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa Paskah, peristiwa yang besar, peristiwa agung ya bagi kita ya, berkat Tuhan Yesus ya, kita dibebaskan dari kematian. Maka kita sekarang berada dalam masa Prapaskah ya, masa persiapan ya untuk perayaan Paskah. Maka kita diajak untuk mempersiapkan dengan sungguh-sungguh ya, dengan bertobat ya, dengan berpantang ya, dengan berpuasa ya, dengan berderma, dengan olah rohani. Ini yang harus kita lakukan dalam masa Prapaskah ini. Kita mempersiapkan diri kita ya, untuk perayaan agung, perayaan pembebasan kita dari maut, dari dosa yang dilakukan ya, oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka marilah kita gunakan waktu yang istimewa, penting ini dalam masa Prapaskah ini ya, dengan tobat. Kiranya dengan cara demikian ya, kita akan pantas untuk perayaan Paskah.